0,5%. Tapi katanya perhiasan emas itu nggak ada zakatnya Pak Ustadz. Kalau menurut mazhab Hambali dikeluarkan zakatnya sekali seumur. Saya cuma mau satu. Ketika bapak ibu, anak-anak, adik-adik, santri-santri, guru-guru mendengar kabar Abdul Somad mati di Pekanbaru Riau, semuanya mengirimkan Al-Fatihah. Cuma itu yang saya inginkan, tidak ada yang lain. Apa yang mau dibawa? Mati, peci tinggal, sorban tinggal. Nggak ada sampai hari ini Ustadz ninggal dikasih mikrofon. Biar malaikat maut tahu, nih Ustadz nggak usah diperiksa. Semua kita akan mati menghadap Allah. Kiriman Al-Fatihah dari santri-santri Nurul Azhar Kalimantan. Setiap mereka murojaah, mereka baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'am. Cuma itulah yang saya harapkan. Hidup ini bukan lama. Hidup ini sejenak. Cuman lewat di pinggir jalan seperti orang merantau. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Dan Ustadz Atta, Masya Allah, Tabarakallah, anak-anaknya juga di bidang ini. Anaknya yang pertama, Ananda Sarah, sejak dari mulai SMP-nya di Kairo. Jadi beda dengan kami. Kalau kami memang kuliahnya di Mesir. Beliau luar biasa, anaknya dikirim ke Kairo. Sekarang sudah kuliah, doakan supaya selesai kuliahnya cepat. Dari mulai SMP, SMA, kuliah di Kairo. Anak nomor 2, Ananda Rania, mondok di pondok pesantren tempat Ustazah Fatimah di Ponorogo, namanya pesantren Tahfiz Quran Al-Muqaddasah. Jadi saya setiap ke Muqaddasah sudah 2 kali ketemu dengan Ananda, menjenguk Ananda dari Ustadz Atta. Tinggal anak beliau yang paling kecil nomor 3 pun mau dikirim juga karena beliau mau jadi pengantin baru lagi. Semua anak-anak sudah pergi, kembali back to basic, kembali nol. Begitu beliau mendidik anak. Jadi anak-anak, jadi kalau beliau mendirikan pesantren, kalau beliau nanti berkata, masukkan anak kita ke pesantren, kirim anak kita ke Al-Azhar, nanti orang nanya, anak Ustadz sendiri? Anak saya di rumah aja. Beliau lebih dulu berbuat, baru beliau berkata. Bahkan beliau tidak terlalu banyak berkata-kata, tapi beliau lebih banyak action daripada berkata. Yang banyak ngomong tuh saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekaguman saya kepada sahabat-sahabat saya di Kalimantan Selatan, walaupun nampaknya saya ngomongnya di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, tapi sesungguhnya ucapan saya ini direkam, diupload, ditonton seluruh teman-teman alumni Azhar dari Sabang sampai Papua. Mudah-mudahan saudara-saudara kami alumni Azhar terinspirasi dengan cerita yang ada dari Kalimantan Selatan ini, insya Allah. Nanti yang di sana, yang di sini, yang di timur, yang di barat meniru, datang mereka kemari. Jadi kalau Bapak Ibu cepatkan selesaikan pembangunan pesantren ini, lalu kemudian anak-anak bisa belajar. Kami cuma lihat gambarnya aja tadi Pak Ustadz. Datang ke sana, lihat dengan mata kepala, ambil gambar, share kemana-mana supaya menjadi iklan. Saya mau setelah ini dapat berita dari Ustadz Atta. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Kemarin setelah kita pengajian eksklusif, berdatangan jamaah ke Nurul Azhar. Ada yang nanya mana kelasnya, berapa yang perlu dibantu, berapa sak semen, berapa batu bata, berapa sumur bor, berapa tanah lapang. Semuanya membantu? Enggak, nanya-nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu diberikan Allah kelapangan rezeki pagi, petang, pulang malam sampai nggak sempat ngurus keluarga, cari uang pontang panting. Begitu meninggal dunia semuanya tinggal. Belum pernah saya lihat orang mati bawa surat tanah. Belum ada orang mati bawa kartu kredit. Belum ada orang mati bawa tabungan bank, ATM. Yang dibawa cuman kain putih. Semuanya tinggal dipakai oleh ahli waris. Suami akan mengambil jatahnya 50% gono gini. Anak akan mengambil.
Anak ibu akan mengambil warisan, laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Anak ibu mungkin gak terlalu ganas, tapi menantu sudah siap-siap. Bukan saya mau membuat ibu jadi benci mantu, bukan. Cuman saya mau ngajak berpikir, yang kita tinggalkan ini apa? Kalau sempat membelikan, buatkan kelas, anak-anak baca Quran di sana. Jam 4 subuh anak-anak sudah bangun tahajud, Bu. Jam 4 subuh, begitu kita buat aturan pesantren. Jam 4 subuh mandi, bangun, ngapal Quran, sholat tahajud, witir, zikir nunggu azan subuh, sholat tahiyatul masjid, qabliyah subuh, sholat subuh, habis subuh murojaah ngurang hafalan sampai waktu makan, habis makan masuk kelas, belajar sampai zuhur, dari zuhur ke asar sore belajar lagi, habis asar ke maghrib olahraga, dari maghrib ke isya murojaah ngulang hafalan, dari isya ke jam 10 malam ngulang lagi baca kitab, barulah jam 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Jadi amalnya mengalir 24 jam, 24 hours unlimited edition. Begitulah. Saya tidak ustadz, saya tidak profesor, saya tidak guru, saya tidak hafal Quran, tapi saya ingin dapat pahalanya. Pak Ustadz, support pembangunan pesantren, pahalanya mengalir, dapat. Tapi kalau sudah bantu pesantren, tetap bangun malam tahajud. Jangan nanti pas ditanya istrinya, abang nggak sholat tahajud. Yang penting kita bantu, pahalanya udah ngalir. Artinya kita dapat dua-duanya. Amal kita, amal pokoknya ada, amal yang mengalir dari adik-adik anak-anak kita ada. Sampai kapan ini? Sampai hari kiamat. Karena tanah wakaf yang kita lihat tadi itu 4. 3. La yuhabu, nggak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Wakaf tidak boleh hilang. Karena kalau hilang namanya bukan wakaf. Wakaf tidak bisa diwariskan, wakaf tidak bisa dihibahkan, wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Dia adalah wakaf untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja dikelola oleh yang disebut dengan nazir, pengelola wakaf. Itulah namanya Yayasan Amal Soleh Hazma. Rukunnya 4. Yang pertama yang berwakaf, Bapak Ibu. Yang kedua yang nerima wakaf, Yayasan Hazma. Yang ketiga benda barang yang diwakafkan, tanah, bangunan, kelas, masjid. Yang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ini untuk Yayasan Hazma, semoga bermanfaat untuk umat. Aku terima, sah, maka menjadi amal jariah. Dan kami tak ada mendapat keuntungan profit apapun dari program ini. Ikhlas lillahi ta'ala. Doakan supaya para asatiz kita sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Saya dibawa jalan-jalan ke kediaman Ustadz Atta. Ini ternak ayam organik, ini ternak lele, ini tabung gas. Jadi Ustadz Atta makannya itu bukan dari pesantren, bukan dari dakwah. Beliau ini bisnismen. Jadi saya udah ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Oh, ada ayam organik. Ada ayam organik nih, ayam yang sehat. Nanti tanya Ustadz Atta. Saya takut salah jelaskan. Ustadz Atta pun bingung. Perasaan kemarin nggak ada begini. Ada lele, ada tabung gas, dan usaha-usaha lainnya. Beliau berusaha, hasil usahanya itu dipakai untuk dakwah, dipakai untuk support pesantren. Jadi ke depan insya Allah saya optimis ini program akan baik. Tapi kita tidak katakan ini pesantren fakir, miskin, anak yatim gratis. Kita tidak bilang begitu. Karena kalau kita katakan ini adalah pesantren fakir miskin, anak-anak yang belajar ke sana nanti dia nggak percaya diri. Pas ditanya dari mana? Kami dari pesantren fakir miskin. Bawaannya mau mati semua. Kita mau anak-anak ini bisa bangga mendongakkan kepala. Dari mana? Kami dari pesantren Nurul Azhar Kalimantan yang didirikan oleh dokter-dokter, LC-LC, profesor, oleh ustadz-ustadz kami. Bangga dia. Itu yang mau kita inginkan. Tapi diam-diam yang yatim, yang duafa, yang nggak mampu kita gratiskan tanpa yang lain tahu.
pakai subsidi silang. Karena kalau kita buat besar-besar, pesantren fakir miskin untuk du'afa, malu alumninya, gak punya percaya diri. Apalagi nanti pas dia udah lajang, pas mau nikah, ditanya sama calon mertua, dari mana? Nurul Azhar. Gak jadi, Pak. Kenapa? Yatim du'afa. Kita mau anak-anak ini bangga, tapi nanti begitu dilihat, oh ini biayanya sekian karena du'afa. Lalu yang memenuhinya mana? Itulah dari zakat yang terkumpul tadi. Maka kalau Bapak Ibu punya tabungan 100 juta, amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Punya tabungan 100 juta, keluar zakat malnya 2,5%. Berapakah 2,5% dari 100 juta? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5%-nya 2,5 juta. Jadi dalam setiap setahun, satu haul putaran Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, maka setiap tahun itu keluar 2,5%, 2,5 juta. Yang punya perhiasan gitu juga, emas, gelang, cincin, jam, anting, subang, rantai, gelang kaki, kanan, kiri, kumpulkan semua, ada emas di gigi, copot, timbang, keluarkan 2,5%. Tapi katanya perhiasan emas itu nggak ada zakatnya, Pak Ustadz. Kalau menurut mazhab Hambali dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Tapi kalau menurut tiga mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kalau nisabnya sampai 200 misqal, 200 misqal itu sama dengan 850 gram. 850 gram itu sama dengan sekilo kurang 1,5 ons. Ibu-ibu yang kalau pergi kondangan wajahnya merah karena antingnya 2,5 ons. 2,5 ons sini, 2,5 ons sini, 2,5 ons sini, 2,5 ons sini. Kalau mau pergi undangan, datang orang minta sedekah, maaf ya, nggak ada uang kecil. Itu kalau sampai 850 gram sekilo kurang 1,5 ons, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Mau pakai mazhab Hambali sekali seumur hidup nggak pakai nisab. Mau pakai Syafi'i, Maliki, Hanafi ditunggu sampai, tapi saya anjurkan nggak usah nunggu sampai 1 kilo kurang 1,5 ons. Jadi berapapun yang ada. Kalau laki-laki asal punya emas, tidak dilihat perhiasan, karena laki-laki nggak boleh pakai perhiasan emas, keluarkan 2,5%. Ustaz Somad, ya boleh nanya? Boleh. Di rumah saya emas ada 50 kilo. Siapa? Suami saya. Itu nggak ada zakatnya, itu Mas Parno. Mohon maaf Pak Parno, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada zakat tanaman, ada zakat madu, ada zakat rikas barang temuan. Kalau Bapak Ibu di Kalimantan Selatan nggak bayar zakat, Bapak Ketua Basnas nggak tahu. Kita nggak ada periksa berapa tabungan syanu, kita nggak punya kekuasaan. Kita hanya mengimbau, kepala daerah hanya buat perda, Ustadz Somad hanya ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tapi orang yang nggak mengeluarkan zakat, ini true story, kisah nyata. Kebetulan kawan saya menjadi pengurus Basnas. Datanglah ke rumah orang kaya. Rumahnya besar, mobilnya mahal. Diperkirakan ini rumah sekitar 10 miliar, mobilnya 2 miliar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kelihatannya Pak Haji ini orang mampu, rumahnya mahal, mobilnya. Kami dari Basnas mau ngutip zakat Pak Haji. Kata Pak Haji, saya ini belum bisa bayar zakat karena semuanya utang. Rumah nih utang, mobil nih utang. Padahal secara fikih, utang rumah dengan utang mobil tidak menghalangi untuk zakat. Yang dimaksud orang banyak utang nggak bayar zakat itu kalau utang terkait dengan usahanya. Jadi kalau dia ternak ayam, ternak lele, ada utang terkait bisnisnya, itu yang menghalangi zakat. Adapun utang rumah, utang mobil nggak nyambung. Tapi karena dia nggak mau bayar zakat, ya apa boleh buat? Ya baiklah Pak Haji. Kalau Pak Haji nggak mau, ya nggak apa-apa. Kawan saya pun pulang. Hari berganti musim berubah, tiba-tiba datang tuh Pak Haji.
Karyawan bilang, itu ada yang datang. Alhamdulillah, berarti sudah terbuka pintu hidayah. Begitu sampai masuk dia nanya, Dek, ada nggak zakat untuk saya? Begitu cepatnya Allah membalikkan. Yang dulu nggak mau berzakat langsung jadi fakir miskin. Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja. Jadi yang nggak mau bayar zakat ya lihat aja lah 2023. Uang yang tidak dizakatkan dia akan keluar dengan caranya sendiri. Karena dia seperti air yang disimpan di dalam tabung. Tabungnya ini 600 ml. Kalau dia udah lebih dia akan tumpah sendiri. Begitulah uang yang tidak dizakatkan akan keluar dengan caranya sendiri. Uangnya disimpan di dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kebakaran, hilang. Nangis ke kantor Basnas. True story, kisah nyata, macam-macam. Saya di Basnas ini Pak Ketua pulang dari Maroko tahun 2008. 2009 dikasih SK, Abdul Somad diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Provinsi Riau, bagian yang ke kantor-kantor sosialisasi. Jadi saya penasaran, saya kan masih anak baru, anak kecil baru pulang. Saya tanya Pak Ketua Basnas, Pak Ketua, iya, saya kok diangkat jadi tim sosialisasi? Kehebatan saya emangnya apa? Suara Ustadz keras. Masuk kantor, keluar kantor. Habis semua kantor dinas, kantor badan, kantor semua kantor yang ada di Jalan Sudirman itu. Habis semua Ustadz Somad masuk sosialisasi. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Begitu selesai apa kata karyawan? Mohon maaf Pak Ustadz, kami ini fakir miskin. Loh, kalian kan PNS. Karena SK kami sedang disekolahkan ke bank. Kami ini ke kantor tinggal tanda tangan aja lagi Pak Ustadz. Gajinya sudah habis. Padahal dia sudah ngambil uangnya duluan. Inilah orang kaya bermental fakir. Di sini nggak ada. Dulu memang pernah ada tapi udah meninggal semua dah. Yang ada nih baik-baik semua. Ada orang kaya nggak mau berzakat. Duitnya 100 juta di bank. Zakatnya 2,5%. Disimpan itu uang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, sakit lutut. Dibawa ke tukang pijat, makin sakit. Dibawa ke akupunktur, ditusuk pakai jarum, makin sakit. Akhirnya pergilah ke Malaka, Malaysia, naik pesawat, diperiksa sama dokter, pakai martil kecil. Ayah, lapuk lah lapuk. Kata dokter Cina, rupanya batok lutut sudah lapuk. Mau diganti batok dari besi, diganti. Harganya berapa? Harganya sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Jadi yang nggak mau berzakat silakan aja simpan-simpan. Tapi pulang dari sini, nanti pas makan siang, rasakanlah lutut dari mulai, kayaknya. Walaupun video ini ceramahnya di Yayasan Amal Soleh Hazma, tapi Pak Ketua Basnas boleh potong video yang menakut-nakutkan ini, nanti di-share. Untuk manfaatnya, untuk kita semua, insya Allah.